Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Perkenalkan, mohon maaf, PowerPoint mungkin bisa di slideshow kan sebelum dimulai. Gede. Silakan dimulai lagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novi Sofatunisa, Regita Putri Utami, Septian Diki, dan Dava Faisal Ibar akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tentang manajemen kualitas. Next. Pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Adapun pengertian manajemen kualitas menurut para ahli, yang pertama, manajemen kualitas menurut Nasution adalah perpaduan semua fungsi ke dalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian, serta kepuasan pelanggan. Yang kedua, manajemen kualitas menurut Badari Nawari adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum, public service, dan pembangunan masyarakat, community development. Next. Manfaat manajemen kualitas bagi pelanggan. Yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Manfaat manajemen kualitas bagi institusi. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Next. Bagi staf organisasi, yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Manfaat lain dari implementasi manajemen kualitas yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah yang pertama, membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut. Yang kedua, membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, hubungan antara staf departemen dan yang berbeda lebih mudah. Total Quality Management. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi, sumber daya manusianya, dan masyarakat. Total Quality Management juga diterjemahkan sebagai pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses Total Quality Management memiliki input yang spesifik, keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Mentransformasi atau memproses input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan atau output. Dengan demikian juga quality management sendiri yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Tujuan Total Quality Management. Tujuan dari penerapan sistem
total quality management di lingkungan dunia usaha atau industri adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas produksi, baik di lingkungan industri maupun institusi lainnya. Tujuan total quality management juga memfokuskan terhadap pelanggan dan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin meningkatnya total quality management, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena total quality management ini berfokus terhadap meningkatkan kualitas dan pelanggan dengan menekan pula biaya produksi agar harga jual dapat bersaing. Apabila kualitas semakin baik, maka pelanggan akan meningkat, dan hal itu akan meningkatkan penjualan, sehingga meningkatkan laba yang akhirnya menggambarkan kinerja keuangan yang baik. Next. Total quality management menghendaki komitmen total dari manajemen, di mana komitmen ini harus disebarluaskan pada seluruh karyawan dan pada semua level atau departemen dalam organisasi. Sukses tidaknya pelaksanaan total quality management sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia oleh suatu organisasi untuk merealisasikannya. Dengan demikian, total quality manajemen adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen suatu organisasi yang melibatkan seluruh personel dalam organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus atau produk pelayanan lingkungan yang berhubungan dengan produk organisasi dan manajemen organisasi melalui metode ilmiah yang inovatif. Next. Keuntungan menerapkan total quality management. Total quality management merupakan suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan suatu perusahaan, baik sektor barang maupun sektor jasa. PQM merupakan suatu sistem yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena dianggap mampu mendukung kinerja manajerialnya. Next. Prinsip penerapan sistem total quality management. Beberapa prinsip dalam penerapan sistem quality management adalah sebagai berikut. 1. Merupakan komitmen pimpinan puncak top management. 2. Pengertian dari total yaitu terpadu, yang berarti manajemen yang diterapkan melibatkan seluruh aparat di lingkungan perusahaan. 3. Merupakan faktor penting, artinya apabila terjadi kekurangan atau kelemahan baik secara sengaja atau tidak sengaja yang sangat berdampak pada menurunnya efisiensi dan efektivitas produksi, secara serius hal ini harus dicermati dan ditangani secara tuntas, serta segera dicari titik permasalahannya dan dilakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. 4. Ditetapkannya aturan-aturan kesepakatan yang dijadikan sebagai kebijakan tertulis dan merupakan alat dalam operasional sistem total quality management. Next. Pengertian kualitas menurut Taguchi. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Filosofi Taguchi terhadap kualitas terdiri dari 3 buah konsep, yaitu 1. Kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. 2. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. 3. Produk harus didesain sehingga robust terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol. 4. Biaya kualitas harus diukur fungsi pada seluruh sistem. Next. Pengertian kualitas internasional. ISO 9000 standar dokumentasi kualitas secara global sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization of
Standardization Technical Commit. Nilai yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Sertifikasi ISO 9000. Untuk memiliki sertifikasi, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi, produser kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Septian Dwiki. Manfaat ISO 9000, aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. 1. Memberikan pendekatan praktik yang sistematis untuk manajemen mutu. 2. Memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk jasa. 3. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan membakukan proses guna memastikan konsistensi dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antara fungsi yang mempengaruhi mutu. Aspek pengendalian pencegahan. 1. Menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel kunci yang mempengaruhi mutu. 2. Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses penyediaan jasa atau pabrik atau industri. 3. Menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang berkelanjutan. Aspek pertumbuhan dan pengembangan. 1. Sebagai sarana pemasaran. 2. Dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atau pelanggan. 3. Dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. 4. Dapat meningkatkan produktivitas mutu jasa atau produk. 5. Dapat memberikan pelatihan yang sistematik kepada staf melalui prosedur dan instruksi yang baik. 6. Mengantisipasi tuntutan konsumen atas mutu produk dan tingkat persaingan bersama. 7. Sebagai dasar fondasi yang mantap untuk mengembangkan mutu selanjutnya menuju manajemen mutu terpadu. Prinsip manajemen mutu ISO 9000. 1. Fokus pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan mendatang, harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. 2. Kepemimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 3. Pelibatan orang. 4. Pendekatan proses. 5. Pendekatan sistem pada manajemen. 6. Perbaikan berkesinambungan. Didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan organisasi itu. 7. Pendekatan fakta pada pengembalian keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. 8. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Benchmarking dalam manajemen kualitas. Total quality management mempengaruhi cara benchmarking berkembang dalam organisasi. Benchmarking merupakan perkembangan alam dari pengukuran kualitas
dan konsep total quality management. Perusahaan dengan total quality management memiliki misi yang jelas dengan pemahaman yang lebih baik atas kebutuhan konsumen dan mereka lebih percaya diri pada aktivitas mereka. Perusahaan dengan total quality management menyediakan banyak waktu dan sumber daya untuk pelatihan karyawan dan pengembangan dalam era perusahaan. Hubungan dengan konsumen. Perusahaan hubungan dengan konsumen. Dalam memahami ini, perusahaan dengan total quality management menghadapi perjuangan yang lebih mudah dalam berfokus pada usahanya untuk memproduksi hal yang berguna atau rekomendasi yang dapat diaplikasikan. Penekanan pada faktor ini bertumbuh sebagai proses organisasi sepanjang kurva benchmarking. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Novi. Selanjutnya ada pengertian Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk mengganti manajemen kualitas dalam perusahaan karena lebih memperhatikan kualitas produk. Six Sigma adalah manajemen yang memiliki tujuan untuk mengurangi produk cacat dan pengurangan waktu dan biaya produksi. Jadi, Six Sigma lebih memperhatikan kepada terciptanya produk berkualitas, baik dengan tingkat kemungkinan terjadinya produk cacat sekecil-kecilnya. Metode Six Sigma, DMAIC, merupakan metode yang bersifat data-driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya, DMAIC ini digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. Yang pertama ada define, yaitu penentuan masalah, tujuan, dan proses. Yang kedua ada measure, pengukuran masalah, performa yardstick, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analyze atau analisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada improve, identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Kemudian ada kontrol atau proses penilaian performa, implementasi strategi tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya ada alat-alat total quality management. Yang pertama ada curah pendapat, sumbang saran, atau brainstorming. Curah pendapat adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Curah pendapat dipakai antara lain untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses. Bagan arus proses adalah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan, antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menentukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Yang keempat ada ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang kelima, analisis tulang ikan. Analisis tulang ikan juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Yang keenam ada penilaian kritis. Penilaian kritis adalah alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Alat ini membantu kita untuk memikirkan apakah proses itu memang dibutuhkan, tepat, dan apakah ada alternatif yang lebih baik.
Yang ketujuh, ada benchmarking. Benchmarking adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Hasil dari proses ini akan menjadi patokan untuk memperbaiki organisasi kita secara terus-menerus. Tujuan benchmarking adalah bagaimana hingga menjadi yang terbaik. Yang kedelapan, ada diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Diagram medan gaya merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran. Sekian presentasi dari kami. Barangkali ada pertanyaan, bisa disampaikan. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan pada kelompok 5. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya panggil nih. Baik, saya minta untuk kelompok 1 untuk bisa memberikan pertanyaan. Kelompok 1 itu ada Imam Maulana Setiaji, ada Pradipta Nindian Rusmandani, Kevin, David Aditya Pradana, dan Mita Rolani. Salah satu dari kelompok 1 silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5, dan juga pertanyaan kedua akan diberikan oleh kelompok kelompok ke-6. Silakan, di sini ada Muhammad Ilhan Mansiz, Risma Widya Setianingrum, Naufal Afahri, dan Muhammad Vildan Pramudia. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 6 bisa membuat pertanyaan bagi kelompok 5. Coba cek dulu. Mas Imam Maulana Setiaji ada? Imam Maulana Setiaji ada? Imam Maulana Setiaji ada? Pradipta izin. Kevin ada? Kevin? Kevin? Ada, Pak. Oke. David Aditya Pradana ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Mita Rolani ada? Ada, Pak. Oke. Silakan. Salah satu dari kalian boleh untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Kemudian kelompok 6 itu ada Ilhan Manziz, ada? Ada, Pak. Risma Widya Setianingrum ada? Ada, Pak. Oke. Naufal Afahri? Ada, Pak. Muhammad Vildan Pramudia? Vildan Pramudia hadir? Vildan Pramudia itu nggak ada ya kayaknya di kelas ini ya. Kelompok 6 jadinya cuma bertiga. Silakan kelompok 1 dan 6 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Oke, sambil nunggu kelompok 1 dan 6 itu mencari pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi
hari ini. Setelah teman-teman belajar tentang manajemen kualitas ini, kan teman-teman sudah baca, kira-kira apa yang teman-teman bisa dapatkan dari situ? Misalkan, ya pertanyaannya kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan? Gitu. Ada yang salah satu mewakili, jadi apa tuh sebenarnya manajemen kualitas ini sebenarnya apa gitu kan? Misalkan teman-teman ditugasi di salah satu kantor untuk menjaga kualitas, nggak usah kantor lah. Teman-teman pengen membuat sebuah usaha gitu kan, usaha apa ya, misalkan jualan online gitu kan. Nah, bagaimana cara teman-teman agar bisa menjaga kualitas jualan online teman-teman? Gitu. Ada yang bisa mewakili salah satu dari kelompok? Silakan, bisa untuk dijawab sambil kita menunggu. Ayo. Apa yang perlu kita laksanakan? Banyak sekali teknik yang disajikan dalam manajemen kualitas tadi disajikan ya. Tapi intinya teman, rohnya dari manajemen kualitas itu di mana? Rohnya. Kalau kita sudah punya rohnya, ruhnya, maka kita bisa menerapkannya dengan cara apapun. Ruhnya jelas. Nah, apa sih ruh itu bisa disebut sebagai prinsip-prinsip dasar. Dari situ yang dimaksud apa ketika teman-teman belajar manajemen kualitas ini? Ayo kelompok 5. Apa perlu saya tunjuk namanya? Coba. Ayo, salah satu dari kelompok 5 aja. Ayo, siapa yang mungkin bisa menceritakan? Nggak harus benar, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Silakan, ayo. Nggak apa-apa, dicoba aja nggak apa. Ayo. Ya, saya urutkan dari yang pertama presentasi Mbak Regita Utami. Apa yang kesan apa pelajaran yang bisa kamu ambil di belajar manajemen kualitas ini, Mbak Regita Putri Utami? Silakan. Halo Mbak Regita, ya Mbak. Atau Mas Dava, Faisal, Akbar, Iqbar, atau Mas Septian. Ayo, masa nggak ada yang mau menjawab nih dari kelompok 5 nih? Mbak Novi, Sefatunisa? Mbak Novi ada jawaban nggak tentang ini? Manajemen kualitasnya apa ini, ada nggak? Ini bisa diam semua nih. Mungkin lebih ke penekanan kepuasan kepada pelanggan, Pak. Oke, dia punya penekanan terhadap kepuasan terhadap pelanggan. Oke. Tolak ukur kualitas itu dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan produknya.
Kalau kita ingin mengoptimalkan kepuasan pelanggan, maka kita juga harus punya prinsip bahwa kita mentoleransi zero failure gitu loh. Jadi itu kita berprinsip bahwa dalam usaha kita itu sangat tidak mentoleransi adanya kesalahan atau kegagalan gitu. Misalkan kayak gitu. Dengan menggunakan prinsip kayak gitu, maka otak kita pun juga akan berkembang mencari cara bagaimana cara menjaga apa? Menjaga proses produksi atau proses dalam pelayanan jasa itu bisa tercipta dengan sangat baik. Misalkan contoh, kalau kita ingin selalu prinsip pertama, kalau kita ingin selalu memuaskan pelanggan, gitu kan? Kalian teman-teman ada di bank, gitu kan? Terus dulu itu di bank itu orang pada antri, gitu kan? Nah, nasabah antri pasti juga mereka nggak puas kan? Nah, akhirnya apa? Kalau memang institusinya itu memang prinsipnya dalam usahanya itu, prinsipnya dalam mendirikan usaha adalah memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan, maka ya dia harus melakukan sesuatu dari situ. Nah, apa yang bisa dilakukan agar antriannya itu tidak terlalu banyak? Dia bikinlah sistem antrian, kemudian berkembang dan sampai sekarang ada sistem antrian digital yang mana nasabah itu bisa datang sesuai dengan waktu yang mereka booking gitu. Nah, itu salah satu wujud dari inovasi yang muncul karena adanya prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh perusahaan itu benar, yaitu memuaskan atau mengoptimalkan kepuasan pelanggan, kemudian berprinsip bahwa kesalahan itu sebisa mungkin itu harus dihindari. Dari situ, kalau memang budaya organisasi dibiasakan seperti itu, budaya organisasi diciptakan untuk tidak mentoleransi adanya kesalahan, maka di setiap lini dari usaha itu juga akan secara bersamaan membangun kualitas yang optimal. Gitu. Tapi kalau dari misalkan itu hanya disebutkan di kata-kata, misalkan kita harus bekerja dengan memberikan kepuasan yang tinggi kepada customer, kemudian tidak ada kesalahan gitu kan. Tapi kenyataannya di budaya organisasi, di dalam kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu bertentangan, yaitu tidak sesuai gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan nilai atau prinsip atau ruh di sini itu bukan hanya sekedar kata-kata atau tulisan yang ditempel di tembok, tapi merupakan memang visi dari pelaku usaha itu. Pelaku usaha bisa jadi dari pimpinannya atau pemiliknya, atau bisa jadi dari pegawainya. Oke. Kalau kita lihat alatnya banyak, kita bisa pakai benchmarking. Benchmarking itu membandingkan dengan jenis usaha lain. Misalkan kalau teman-teman lihat di Shopee itu awalnya ada orang hanya jualan hanya posting foto aja gitu kan, sama dikasih harganya, sedikit deskripsi. Ternyata dia lihat di lapak sebelah yang harga jualannya bisa udah sampai ribuan kali, puluhan ribu kali, kan itu bisa dilihat kan. Dilihat, dicek tiap kali jualannya itu deskripsinya sangat lengkap, diimbangi, disertai FAQ-nya, kemudian di aturan dan pengembalian barang, dan sangat lengkap sekali, sehingga itu pelanggan itu kalau ada apa-apa tidak bingung lagi, tidak ada kesalahan-kesalahan yang muncul karena ketidaktahuan, misalkan cara milih warna dan lain sebagainya. Nah, dari situ ketika kita lihat itu, kita berarti toko saya harus kayak gitu nih. Karena pesaingnya juga kayak gitu. Nah, itu salah satu wujud benchmarking. Yang sederhananya kayak gitu. Yang tidak sederhananya banyak. Maksudnya yang kita membenchmarking tidak hanya apa yang terlihat di kasat mata, tapi juga apa yang tidak
terlihat secara kasat mata gitu. Dari kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah ketemu pertanyaannya belum kelompok 1? Mas Kevin, Mas David sama Mbak Mita Rolani, kelompok 1. Mas Kevin? Iya, Pak. Ada pertanyaan Mas David sama Mbak Mita Rolani? Sudah ketemu belum pertanyaannya? Ini Imam Maulana Setiadi ada nggak ya? Hadir, Pak. Oke, Mas. Silakan, ada pertanyaan nggak? Kalian dari kelompok 1 harus bikin pertanyaan. Salah satu dari kalian. Kemudian kelompok 6 ada Ilhan Mansis, Risma Widya, dan Naufal. Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Gimana? Sudah izin bertanya. Oke, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Risma Widya Setianingrum. Saya izin bertanya, bagaimana ISO 9000 dalam mewujudkan kualitas produk dan layanan? Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Bagaimana ISO 9000 dalam mewujudkan kualitas produk dan layanan? Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Naufal. Silakan, Mas. Bagaimana cara kita menentukan kualitas yang sesuai dengan standar dalam suatu proyek? Bagaimana cara kita menentukan kualitas yang sesuai dengan sesuai standar dalam suatu proyek? Oke. Dari kelompok 1 sama sekali nggak ada nih. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Kevin. Silakan, Mas Kevin. Apakah Six Sigma masih relevan diterapkan pada saat ini ya, Pak? Oke. Apakah Six Sigma masih relevan diterapkan pada saat ini? Oke, terima kasih. Oke, silakan Mbak Novi, Mas Septian, Mas Dava, dan satu lagi Mbak Regita ya tadi. Silakan untuk bisa dijawab. Kalian butuh waktu berapa menit? Silakan, Mas. Kan Kevin bertanya, apakah Sigma masih relevan ditetapkan pada saat ini? Jawabannya iya. Namun beberapa aturan membutuhkan pengembangan agar relevan pada masa sekarang. Saat ini Six Sigma menjadi solusi terhadap masalah standar bagi produsen baru yang ingin mendapatkan kredibilitas sebagai mitra bisnis berkualitas tinggi. Kalimat terakhir apa, Mas? Saat ini? Halo, Mas. Kalimat terakhir gimana? Saat ini Sigma menjadi solusi terhadap masalah standar bagi produsen baru yang ingin mendapatkan kredibilitas sebagai mitra bisnis berkualitas tinggi. Oke. Oke, teman-teman tahu sebenarnya Six Sigma itu apa sih? Paham nggak, teman-teman? Teman-teman lihat di bukunya nggak? Apa itu sebenarnya Six Sigma? Teman-teman deviasi standar tahu nggak? Standar deviasi tahu nggak? Standar deviasi. Pernah dengar nggak standar deviasi? Yang standar deviasi itu kan dilambangkan dengan sigma, gitu kan.
Nah, kalau kurva distribusi itu kan apa namanya? Karena ada rata-rata gitu kan. Kalau rata-rata mahasiswa UMP itu usianya 18, berarti apa yang bisa diambil kesimpulan? Rata-rata mahasiswa UMP itu rumahnya Purwokerto. Kesimpulannya apa? Bahwa kebanyakan mahasiswa UMP itu rumahnya adalah Purwokerto. Ya enggak? Tapi mungkin nggak ada yang di rumahnya nggak Purwokerto. Ada yang di luarnya, ada misalkan saya bilang gini, rata-rata mahasiswa UMP itu rumahnya adalah di Bangli-Mas Cakep, katakanlah begitu, saya ganti. Berarti mayoritas atau kebanyakan mahasiswa UMP itu berasal dari Bangli-Mas Cakep atau rumahnya di Bangli-Mas Cakep. Nah, tapi pertanyaan, tapi mungkin nggak mahasiswa UMP itu berasal dari di luar Bangli-Mas Cakep? Mungkin nggak? Mungkin. Oke, mungkin. Kan? Karena apa? Ya, saya bilang rata-rata. Nah, berarti yang dimaksud dengan deviasi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari nilai rata-ratanya. Paham nggak? Jadi kalau rata-rata mahasiswa UMP itu asalnya dari Bangli-Mas Cakep, maka memang banyak yang dari Bangli-Mas Cakep, tapi ada 1-2 yang di luar Bangli-Mas Cakep. Nah, 1-2 itu kan kecil jumlahnya. Oke kan? Makanya itu dilambangkan dengan deviasi, standar deviasi. Lambangnya adalah sigma. Oke. Oke kan? Jadi misalkan yang saya sebut sebagai deviasi itu begini. Jadi kalaupun ada orang di luar Bangli-Mas Cakep, paling ya radius 100 km atau radius 50 km lah dari Bangli-Mas Cakep. Bilang kayak gitu, saya bilang gitu. Berarti deviasi yang pertama itu radius 50 km. Terus nanti radius 100 km beda lagi. Gitu kan. Jumlahnya semakin berkurang. Itu deviasi yang kedua. Nah, semakin besar deviasinya, maka jumlahnya pun semakin kecil. Nah, makanya kalau deviasinya itu 6 itu berapa? 6. 6 sigma, 6 sigma, maka dia akan semakin kemungkinannya itu semakin kecil sekali. Jadi yang dimaksud dengan 6 sigma itu adalah perusahaan menerapkan prinsip untuk mentolerir kemungkinan yang sangat kecil untuk kegagalan atau kegagalan produk. Itu. Kemungkinannya hanya berapa? Hanya 0,0003%, sangat kecil sekali, ya kan? Bayangin 0,0003. Caranya bagaimana perusahaan bisa tahu itu sih? Gitu kan? Caranya dia harus mengambil sampel terus secara berkala. Setiap kali produksi dia ambil sampel secara berkala, sampelnya misalkan dia ambil secara acak 100 sampel dari total produknya. Dari 100 sampel itu kalau tingkat kegagalannya 0,0000 berarti dia harus apa? 100 itu harus apa? Harus benar semua, nggak ada yang gagal, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi dia mengambil sampel, terus kalau masih ada yang gagal, maka dia harus mengidentifikasi. Jika masih ada yang gagal, yang tidak sesuai harapan, maka apa yang dilakukan? Dia terapkan DMAIC tadi itu. Define, M-nya apa tadi itu? DMAIC tadi apa? Define, measure, analyze, I-nya apa? Improve. Improve, control. Jadi setiap kali dia masih menemukan sampel di dalam dia menyampel itu ternyata jadi kesalahan. Misalkan dari 100 sampel satu aja salah, berarti kegagalannya persentasenya jadi berapa?
1% kan? Padahal targetnya dia berapa? 0,003%. Berarti dia masih jauh dari target kan? Ya enggak? Kalau 1000 sampel yang diambil gagal 1, berarti berapa kegagalannya? 0,01% kan? 0,1% kan? Ya enggak? Dan seterusnya. Jadi bahasa sederhananya dia itu hanya mau menerima 3 kegagalan dari total produksinya adalah 100.000. Bayangkan dari 100.000 produksi hanya 3 kegagalan. Toleransinya mereka. Dari 100.000 produksi unit HP hanya mau mereka itu mendapatkan 3 kegagalan. Nah, caranya melakukan gitu gimana? Ya sudah, dia ambil sampel, ternyata masih belum sesuai target. Ya sudah, apa yang harus dilakukan? Dia analisis pakai DMA-IC tadi itu. Dia gambar pakai flowchart, tadi ada flowchart kan, alur bagan proses. Dia gambar dengan bagan tulang ikan tadi itu, fishbone, untuk melihat pengaruhnya gimana. Teman-teman sering lihat kan kalau teman-teman ke Samsat atau ke Polres ada prosedur alur pendaftaran, alur apa begitu kan. Nah, dari situ kan sebenarnya kita memetakan jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh pelayanan jasa ini, produk jasa ini, gitu kan. Dari situ kita mungkin bisa menulis datanya bahwa berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melayani proses A, proses B, proses C, proses D. Kemudian dianalisis bisa nggak dipercepat gitu kan. Dan seterusnya. Begitu juga dengan manufaktur. Ada proses-prosesnya, kemudian diukur, ternyata ada kegagalan di bagian sini. Bisa nggak ditingkatkan? Bisa nggak dikurangi kemungkinan kegagalannya? Dari situ, dengan sikap yang seperti itu dilakukan secara terus-menerus, pada akhirnya perusahaan bisa mencapai target, yaitu hanya 3 kegagalan dalam 100.000 produksi. Bayangin aja, dalam 100.000 produksi, dia hanya mau mentolerir 3 kegagalan. Berarti kan dia harus benar-benar menginspeksi semua operasionalnya. Oke. Berikutnya, dari pertanyaan berikutnya siapa tadi itu? Mas Naufal dan Mbak siapa tadi itu? Pertanyaannya Mas Naufal dan Mbak Risma, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke. Dan dari Mbak Risma, bagaimana ISO 9000 dapat menentukan kualitas produk dan layanan? Jawabannya, perusahaan yang telah menerapkan ISO 9000 menjaga konsistensi mutu produk atau jasa yang telah diklaim. Dengan demikian dapat mengurangi komplain pembeli ataupun pengguna. Dalam perkembangannya, 9000 juga telah menjadi alat pemasaran atau promosi dalam kegiatan bisnis dan turut meningkatkan image perusahaan. Pak. Oke. Teman-teman tahu nggak kita program studinya apa nih sekarang? Manajemen ya. Akreditasinya program studi manajemen itu apa, tahu nggak? Kita itu akreditasinya apa sih? Kita itu akreditasinya apa? Kampus ini tuh akreditasinya apa, tahu nggak kalian? Saya tanya. Masa nggak ada yang tahu setelah kelas ini akreditasi manajemen itu apa? Apa? Oke. Terus yang terakhir kita berubah menjadi unggul, gitu kan? Teman-teman tahu kan kalau kita terakreditasi gitu kan? Tahu kan? Atau jangan-jangan kalian nggak tahu dan nggak peduli kalau kita terakreditasi atau tidak terakreditasi gitu kan? Nah, ISO 9000 dengan akreditasi itu nggak ada bedanya. Tugasnya itu dia itu menginspeksi sistem manajemen yang berlaku di
perusahaan tersebut, di unit organisasi tersebut. Kalau akreditasi ya dinilai dari segi pengelolaan manajemennya, kualitas dosennya, kualitas mahasiswanya, kualitas lulusannya, kemudian fasilitasnya, semuanya dinilai. Itu kalau akreditasi. Jadi semuanya itu dinilai. Kalau ISO 9000 juga sama saja, manajemennya bagaimana, kemudian dampaknya terhadap lingkungan gimana, diukur keamanan produknya untuk customer, dan lain-lain, banyak sekali indikator-indikator penilaian, dan saya juga nggak terlalu hafal-hafal juga, yang itu nanti diimplementasikan di dalam perusahaan. Nah, lembaga-lembaga pemberi sertifikasi begini atau mereka kan dipercaya oleh publik, kan, dipercaya oleh customer. Mereka punya reputasi sehingga dia bisa menilai organisasi tertentu yang mempunyai kepentingan untuk memasarkan produknya, sehingga ISO 9000 ini sangat penting bagi perusahaan, gitu loh. Maka tadi disebutkan salah satunya juga sebagai bahan marketing, karena ketika sebuah perusahaan memiliki ISO 9000, maka kita bisa berasumsi bahwa perusahaan tersebut memang secara manajemen, secara pengelolaan, secara keamanan untuk customer juga sudah diperhatikan dengan baik-baik. Ya kayak kalau teman-teman jualan makanan, teman-teman harus melalui izin BPOM, ya kan, PIRT, kayak gitu. Itu sederhananya, tapi ketika kita sudah menjadi entitas yang besar, maka kita harus juga menggunakan badan-badan pemberi sertifikat yang lebih bereputasi lagi. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir dari Mas Naufal. Izin menjawab pertanyaan dari Novel, Pak. Ya, silakan. Cara menentukan sebuah kualitas yang sesuai dengan standar dalam suatu proyek adalah dengan cara: 1. Kualitas dari penerangan dan keputusan dari klien. 2. Kualitas dari proses desain. Yang ketiga, kualitas material dan komponen. Yang keempat, kualitas dari kumpulan proyek. Dan yang kelima, kualitas dari kegiatan manajemen proyek. Oke. Kalau menentukan sesuai standar sama enggak sesuai standar begini. Kalian kalau dengerin musik, ya kan, atau nonton film, kalau saya bilang musik atau film itu bagus, kalian bisa bilang bagus, pasti bilang bagus nggak? Atau belum tentu? Gimana? Kalau kalian makan, wah makanannya enak banget, teman kalian kan pasti bilang enak juga, atau bisa jadi mereka nggak suka. Halo? Kan bisa jadi mereka nggak suka, ya. Alasannya apa? Kadang karena memang kualitas itu hanya persepsi kualitas, tapi ada kualitas yang bisa diukur secara objektif, gitu kan? Nah, ketika kualitas itu berasal dari persepsi, teman-teman, bisa jadi kalau level persepsinya itu masih di bawah, ya kualitasnya nggak akan naik. Maka kita butuh referensi. Apa referensi kita, ya? Kita melakukan benchmarking untuk melihat standar kualitasnya itu seperti apa. Misalkan ada orang bangun rumah, standar kualitasnya di kota tertentu itu harus begini. Belum tentu di kota lain standar kualitasnya seperti itu. Jadi sehingga ketika di kota lain itu mengerjakan rumah dengan kualitas yang lebih rendah daripada kota yang tadi itu, maka ya mereka orang yang tinggal di kota itu ya tetap puas-puas saja karena memang standarnya yang ditetapkan di kota itu seperti itu. Maka kadang kualitas itu butuh ditingkatkan dengan melihat referensi atau benchmarking, gitu. Itu saja. Berarti udah semua ini ya pertanyaannya, ya.
Jika sudah semua, maka saya tutup aja kelas hari ini.